Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita simak bersama seminar yang akan disampaikan oleh Ibu Kurnaini SPD dari SMP Negeri 4 Taman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi menjelang siang ya. Pagi? Masih semangat? Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Mentor, Bapak Sudirman SPD SD, yang saya banggakan dan saya cintai pula rekan-rekan peserta orientasi P3K Kabupaten Pemalang di Tilok SD 04 Taman. Baiklah, di sini saya akan memaparkan laporan yang saya buat selama mengikuti orientasi pegawai PPPK di Kabupaten Pemalang pada yang dimulai pada tanggal 15 Maret sampai dengan tanggal 27 Maret tahun 2023 di Kecamatan Taman pada Tilok 18 SD 04 Taman. Next. Berikut laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi PPPK Kabupaten Pemalang tahun 2023. Nah, disusun oleh perkenalkan, nama saya Kurnaini. Kemudian unit kerja saya di SMP Negeri 4 Taman. Jabatan saya sebagai guru seni budaya. Narasumber Bapak Kepala Sekolah Bapak Agus Susilo SPD MPD, dan mentor saya Bapak Sudirman SPD SD. Berikut profil saya, tempat tanggal lahir saya, dan unit kerja saya. Next. Baiklah, pada laporan yang saya buat itu ada sistematika penyusunan laporan dengan judul laporan orientasi P3K instansi di SMP Negeri 4 Taman. Ada 5 bab. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah nilai dan etika pemerintah Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga, bab 3 ada nilai dan etika SMP Negeri 4 Taman, dan yang keempat adalah rencana kerja P3K di SMP Negeri 4 Taman, dan yang kelima adalah penutup. Next. Yang pertama adalah yang melatar belakangi atau mendasari pegawai adanya orientasi tersebut adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K merupakan aparatur sipil negara AS atau ASN yang disingkat dengan ASN yang resmi direkrut oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara pada bab 1 pasal 1 dan pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Next. Adapun maksud dan tujuan selama kurun waktu 8 hari dari mulai tanggal 15 Maret sampai dengan tanggal 27 kami sudah melaksanakan. Yang pertama adalah maksud dan tujuan diadakannya orientasi adalah peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintahan Kabupaten Pemalang yang sudah dilakukan di SD Tilok SD 04 Taman dari tanggal 15 sampai 16 Maret 2023 melalui e-learning by Zoom dan LSM Siptenan. Kemudian setelah acara Zoom pada tanggal 15 dan 16 dilanjutkan pada
OTD masing-masing ya, tempat kerja masing-masing, yaitu adapun maksud dan tujuannya peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Nah, waktu yang diberikan dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 25 Maret melalui bimbingan-bimbingan kepada mentor-mentor. Oke, next. Adapun visi dan misinya, saya mengambil visi dan misi dari Pemalang, yaitu terwujudnya Kabupaten Pemalang yang adil dan makmur, agamis dan ngangeni. Nah, ini sesuai dengan selaras dengan visi yang ada di SMP Negeri 4 Taman, yaitu berakhlak hati, berprestasi, dan peduli terhadap lingkungan. Adapun misinya mewujudkan rasa aman, tentram, dan ketertiban masyarakat, mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik, dan mewujudkan pembangunan mental karakter. Nah, di sini ada karakter ya, Bapak Ibu. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa visi Pemalang itu selaras dengan visi SMP Negeri 4. Di sini yang saya garis bawahi adalah berkarakter, yaitu berakhlak, karimah tentunya. Next. Adapun tujuan dan sasarannya, tujuannya adalah meningkatkan keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Di sini kita sebagai ASN, terutama P3K, itu dituntut untuk meningkatkan, menjaga keamanan, ketertiban, dan perlindungan, terutamanya kepada masyarakat, karena kita sebagai pelayanan publik. Oke, kemudian sasaran di sini meningkatkan kualitas pendidikan yang berdaya saing tinggi, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, meningkatnya pelestarian budaya, meningkatnya kualitas budaya literasi di masyarakat, meningkatnya solidaritas keamanan, dan meningkatnya produktivitas dan nilai. Ya, sudah diterangkan kemarin bahwa manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K sudah didefinisikan. P3K itu sesuai dengan UU nomor Perundang-undangan nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Next. Ya, nilai dan etika organisasi perangkat daerah berdasarkan dasar hukum dan fungsi akuntabilitas kinerja organisasi. Ya, sudah dipaparkan pada meeting Zoom. Ya. Nah, sekarang pada bab 4, yaitu rencana kerja P3K. Adapun rencana yang saya buat untuk unit kerja saya di SMP Negeri 4 Taman, yang pertama adalah mencari tahu kesulitan belajar peserta didik. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, itu ada penyusunan RPP atau sekarang alur pembelajaran, ya, dengan adanya Merdeka Belajar. Kemudian membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk pembelajaran mata pelajaran seni budaya. Karena kemarin kurang lebih hampir 2 tahun anak-anak itu belajar di rumah, ya, yang pembelajaran dilakukan dengan cara daring, itu Bapak Ibu guru banyak menggunakan aplikasi-aplikasi untuk pembelajaran. Di antaranya tadi sudah disebutkan oleh Bapak teman-teman kita P3K,
yaitu dengan classroom, ada juga dengan media video dan seterusnya. Kemudian melaksanakan pembelajaran mapel seni budaya yang menyenangkan dan menyelenggarakan. Nah, ini yang terakhir adalah penyelenggaraan pagelaran seni. Dan yang keempat, melaksanakan evaluasi, penilaian dan refleksi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Jadi tentunya setelah melakukan proses pembelajaran, diadakannya evaluasi pembelajaran. Nah, ini rencananya yang ada saya buat 5 tahun ke depan. Yang pertama itu pembuatan ATP atau alur tujuan pembelajaran, seperti membuat RPP ya, dengan adanya kurikulum merdeka berganti judul menjadi ATP. Karena kemudian tahun kedua karena dalam kurikulum merdeka yang sejatinya seni budaya itu ada 5 cabang seni, tetapi dalam satu fase, misalkan kelas 7 hanya dipergunakan satu, yaitu saya mempelajari tari-tarian tradisional yang berasal dari daerah setempat. Kemudian pada tahun ketiganya saya akan mengajarkan anak mempelajari alat musik tradisional secara perseorangan. Tahun keempat mempelajari musik tradisional, dan tahun kelima melaksanakan kegiatan pagelaran seni. Terima kasih. Next. Ya, hasil yang diharapkan setelah mempelajari rencana kerja saya, diharapkan peserta didik yang pertama dapat melestarikan atau nguri-nguri kearifan kebudayaan lokal. Yang kedua dapat mencintai budayanya sendiri. Yang ketiga meningkatkan kreatif peserta didik. Dan yang keempat mandiri, kreatif dan inovatif. Next. Penutup, kesimpulan dari apa yang saya paparkan, memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tupoksi dan fungsi dengan tujuan rekrutmen. Yang kedua, masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K. Yang ketiga, sebagai ASN P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri. Saran, setelah kita mengikuti orientasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja P3K. Terima kasih. Terima kasih. Sekian apa yang saya paparkan, apa yang saya sampaikan. Saya waktunya kembalikan kepada moderator. Monggo Bapak Ibu mentor ataupun Bapak Ibu peserta seminar, barangkali ada yang mau ditanyakan, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Pertanyaan dari saya adalah bagaimana langkah Anda mengetahui kesulitan belajar peserta didik? Ya, terima kasih kepada Ibu Setting ya. Oh, Ibu Santi. Ibu Santi. Jadi langkah yang saya lakukan untuk mengetahui kesulitan belajar peserta didik, yang pertama adalah membuat Google Form. Ya, pada Google Form diberikan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik, kemudian peserta didik saya memberikan Google Form tersebut kepada peserta didik untuk diisi, kemudian kami kumpulkan dan kami asosiasikan dengan guru yang lainnya untuk menentukan arah tujuan pembelajaran. Terima kasih. Bagaimana Bu Santi? Apakah sudah puas dengan jawaban dari Ibu Kuneni? Oke. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi Bapak Ibu? Cukup? Oke, kalau tidak ada yang perlu ditanyakan,
Demikian paparan materi dari Ibu Guru SPD. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.